Ah, Roku, bagaimana kamu berjalan buta ya kamu? Bagaimana bisa ada pelayan yang tidak punya mata seperti kamu di keluarga Lu? Nyonya, barusan jelas-jelas kamu yang menabrak. Dan saya bukan pelayan keluarga Lu. Lihat penampilanmu juga tidak seperti pelayan. Lebih mirip pengemis di pinggir jalan. Nyonya Li, kasih saya muka. Masalah ini biarlah selesai begitu saja. Kalau Nyonya Lu sudah bicara, saya pasti kasih muka. Kalau berjalan hati-hati ya. Ibu, saya lupa hari ini kamu akan mengadakan pesta ulang tahun di rumah. Saya beberapa hari lalu membuatkan tas untukmu. Sekarang saya ambilkan. Tidak perlu. Saya sudah punya Hermes dari Zishuan. Meskipun saya sudah tua, tapi bukan berarti saya akan membawa barang murahan. Ibu, itu bukan barang murahan. Itu adalah edisi terbatas kolaborasi dengan desainer Tok Wen Kiang. Dan juga sebagai ungkapan rasa sayang saya sebagai menantu. Kamu diam, coba lihat dirimu. Uang tidak bisa cari, anak tidak bisa punya. Setiap hari hanya tahu jadi parasit di rumah. Anak saya yang merupakan CEO grup perusahaan Lu. Tidak tahu kenapa dulu bisa buta. Menikahimu Lu Zong kaya dan tampan. Kenapa bisa cari istri seperti ini? Pesta ulang tahun mertua pakai baju seadanya. Saya kira yang di samping Nyonya Lu. Itu Nyonya Lu. Kamu pikir grup perusahaan Lu bisa seperti sekarang? Semuanya karena dia sendiri. Jiang Li, apa maksudmu? Bukan karena dia. Apakah karena kamu Sebagai menantu sekarang dia kembali. Dan dia sedang mengandung cucu kami. Kamu segera cerai dengan anak saya. Kalian semua pengkhianat. Dulu waktu itu rantai keuangan keluarga Lu putus. Kalau bukan karena aku yang diam-diam membantu, kalian pasti sudah bangkrut. Dulu Lu Chongjing menyelamatkanku. Aku membantu keluarga Lu melewati masa sulit karena rasa terima kasih. Tapi malah dibalas dengan kejahatan. Kamu cuma anak desa kampungan. Gak punya uang, gak punya latar belakang. Berani bilang keluarga Lu bisa seperti sekarang ini. Karena kamu bener-bener bikin orang ketawa ngakak. Anak desa kampungan. Kalau aku gak menikah dengan Lu Chongjing, kalian bahkan gak pantas bertemu denganku. Hahaha, aduh. Yang datang ke sini hari ini semuanya orang-orang penting di Jiangcheng. Yang bisa bilang kami gak pantas datang cuma bos terkaya Jiang. Jangan-jangan kamu anak bos terkaya. Kalau aku bilang aku memang anak bos terkaya. Jiang Li, kamu gak akan berpikir karena kamu juga marga Jiang. Kamu jadi anak bos terkaya kan, hahaha. Ibu Lu ini kenapa sih? Hari belum gelap udah mimpi siang bolong. Putri Jiang sejak kecil dilindungi dengan baik oleh bos terkaya Jiang. Seluruh Jiangcheng gak ada yang pernah lihat wajahnya. Yang ini, jangan-jangan mau memanfaatkan kesempatan ini. Kamu kayaknya udah miskin banget ya, suka ngomong besar. Pulang ke kamar sana, jangan bikin malu di sini. Aku. Ganti baju sama aku. Ganti baju apa Lu Chongjing? Aku tanya kamu. Kamu kemana aja selama ini? 2 bulan lagi keluarga bos terkaya Jiang di Jiangcheng akan mengadakan pertunjukan fashion besar yang akan langsung mempengaruhi apakah pakaian Lu bisa dijual di Jiangcheng. Jadi aku pergi survei dulu. Untuk melihat apakah bisa mendapatkan tempat di pertunjukan itu. Oh ya. Aku sudah cek. Kamu sama sekali gak ada jadwal pergi ke Jiangcheng. Kamu mau bilang apa sebenarnya? Kamu dan dia mau balikan lagi. Dia bahkan hamil anakmu. Ini gak ada hubungannya denganmu. Aku tahu. Sebelum kamu menikah denganku, kamu masih mencintainya. Tapi kamu juga gak boleh selingkuh saat sudah menikah. Kamu bahkan membuatnya hamil. Kamu menempatkan istri macam apa aku ini? Kamu. Jangan lihat aku dengan tatapan kotor MU. Kamu juga tidak lebih bersih. Aku kenapa? Aku mencintaimu dengan sepenuh hati selama 3 tahun. Aku melayani seluruh keluargamu. Ketika keluargamu berulang kali menghinaku, aku tetap bertahan. Kamu malah berselingkuh saat masih menikah. Jika kamu masih ingin menjadi Nyonya Lu, maka tutup satu mata. Lu Chongjing, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Zishuan berbeda denganmu. Anak dalam kandungannya. Jika ada sedikit masalah, aku tidak akan memaafkanmu. Kamu hanya sayang pada anak Meng Zishuan. Kalau punyaku. Punyamu apa?
Tidak ada apa-apa, kita cerai saja. Kamu akhirnya tidak tahan dan pergi mencari pria itu. Nona Jiang katanya selama 3 tahun ini kamu merawat kakak Chongjing dengan baik, terima kasih ya. Kamu belum pantas mengucapkan terima kasih padaku. Aku menasihatimu dengan baik. Menjadi manusia harus tahu diri. Jangan menginginkan sesuatu yang bukan milikmu. Apalagi dia menikah denganmu. Hanya karena marah pada kakeknya. Dari awal sampai akhir dia mencintaiku. Kamu tertawa apa? Nona Meng, tidak kira kamu suka memungut sampah. Lu Chongjing sudah kotor. Kalau kamu sangat menyukainya, maka aku berikan padamu. Wanita sepertimu sudah sering kulihat. Ini hanya taktik mundur untuk maju MU saja. Nona Meng, aku sibuk. Daripada kamu menghabiskan waktu berbicara denganku di sini, lebih baik memohon pada Lu Chongjing agar dia menikahimu. Nona Jiang, aku sangat mencintai kakak Chongjing. Kamu bilang apa? Nona Jiang marah atau memukul, serang saja aku. Jangan sakiti bayiku. Lepaskan aku, kamu mau apa? Aduh ini. Kakak Chongjing. Awalnya aku cuma mau berterima kasih sama Nona Jiang atas perhatiannya padamu selama ini, tapi tak disangka. Dia nggak terima, malah melemparkan minuman ke aku. Bahkan, semua ini salahku sendiri. Aku yang cari masalah, Jiangli. Kamu tega banget berani dorong orang hamil. Aku nggak. Pergi sana. Kembali ke kamar bungkus lukanya. Urusan hari ini bisa aku maafkan. Tapi jangan sampai terulang lagi. Lu Chongjing, kamu lupa ya? Aku Jiangli sudah nggak mau sama kamu lagi. Mulai sekarang pintu keluarga Lu. Aku nggak akan pernah melangkah masuk lagi. Keluar dari keluarga Lu, kamu mau kemana? Itu nggak perlu kamu khawatirkan, Pak Lu. Segitu buru-burunya ya? Baiklah. Karena kamu sudah bulat tekad untuk pergi, maka semua yang ada di tubuhmu, setiap barang yang berhubungan dengan keluarga Lu, lepas semuanya. Ini waktu kita jalan-jalan, kamu takut aku kedinginan, lalu kamu belikan untukku. Ini hadiah ulang tahun pernikahan kita yang pertama. Sepatu pasangan edisi spesial ulang tahun. Kamu puas sekarang? Kakak Chongjing memang baik banget sama Nona Jiang. Memberi banyak hadiah. Tapi itu semua cuma sisa pilihan mama dan kakak. Kalau kamu mau aku kasih yang lebih bagus. Nona Jiang, dengar nggak? Kakak Chongjing sudah nggak mau sama kamu lagi. Jangan-jangan kamu masih nggak rela lepasin cincin di jarimu itu. Hal yang paling aku sesali dalam hidup ini adalah menikah denganmu. Mulai sekarang, kita nggak akan bertemu lagi. Kakak Chongjing, aku agak nggak enak badan. Ayo bawa Zishuan ke dokter Wang untuk diperiksa baik-baik cucuku ini. Nggak boleh ada apa-apa, ayo. Chongjing, cepat.
Lihat nggak? Anakku dan Zishuan. Baru jodoh yang sebenarnya HMPH. Cepat pergi. Kami keluarga Lu sudah cukup lama menampungmu. Kamu memang tidak seharusnya berada di dunia yang sama dengan kami. Cukup dengan membuang anakku yang ada Zishuan. Kalau ada apa-apa dengan anak dalam perutnya, tidak akan memaafkanmu. Zhang. Dia. Jiang. Cepat bawa aku pergi dari sini. Ayah. Kakak pertama, kakak kedua. Aku sangat merindukan kalian. Gadis nakal akhirnya, setelah sekian lama tahu menghubungi ayah. Dulu cuma karena dia menyelamatkanmu. Kamu langsung mau menikah dengannya, sekarang rugikan. Ayah, aku tahu salah. Apakah anak dalam perutku baik-baik saja? Maaf sayang. Semua ini karena ibu tidak bisa melindungimu. Jiang, sebenarnya ini juga hal yang baik. Dengan begitu kamu bisa memutuskan hubungan dengan Lu Chongjing. Si brengsek itu. Jiang Hao, kamu ngomong apa sih? Putriku sayang, besok lusa adalah ulang tahunmu. Kakak keduamu sudah menyiapkan pesta ulang tahun untukmu. Nanti akan ada pertunjukan kembang api jutaan rupiah untuk menghiburmu. Ayah. Tapi aku benar-benar tidak punya mood untuk melihatnya. Sudah bertahun-tahun kamu tidak di rumah. Banyak paman dan om yang belum pernah melihatmu. Ini kesempatan yang baik untuk menunjukkan pada mereka Putri Jiang Mingqian. Betapa cantiknya dirimu. Ayah, kamu yang paling baik padaku. Nonaku ini adalah model terbaru dari merek fashion internasional Hermes. Ini kalung koleksi dari desainer Paris, ini cincin yang pernah dipakai oleh Putri Kelly Wang. Dan ini semua. Stop. Persiapan kalian terlalu banyak. Ini bisa membeli setengah kota Jiang. Banyak? Kamu adalah putri keluarga terkaya di kota Jiang. Asal kamu suka semua merek, bisa aku belikan untukmu. Pilih saja sesukamu. Meskipun keluarga kita kaya, tidak boleh boros seperti ini. Jiang, kamu adalah adik kami. Kami tidak sayang, siapa lagi yang akan sayang padamu, benarkan? Silakan Nona pilih gaun untuk pesta ulang tahun. Jiangli, aku sudah kembali. Wah, haha, ini dia tepi danau di bawah sinar bulan. Katanya sewa kapal pesiar saja bisa lebih dari 1 juta. Keluarga Jiang bahkan menyewa seluruh tepi danau untuk merayakan ulang tahun Nona Jiang ini. Sayangnya banget ya. Nak. Nanti kalau kamu lihat Nona Jiang, segera dekati dia. Jangan-jangan Nona Jiang suka sama kamu. Maka keluarga Jiang akan jadi milik kita. Hahaha, ibu. Chongjing kan sudah punya Zishuan, hahaha. Iya, aku sudah pikun, hahaha. Pikun lagi, hahaha. Kalau anakku bisa disukai keluarga Jiang, untuk apa keluarga kecil seperti Meng? Acara makan malam hari ini berkaitan dengan apakah kita bisa mendapatkan kualifikasi pameran. Harus berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Kakak Chongjing, kamu tenang saja. Perusahaan pakaian Eli yang didirikan kakakku nanti bisa membantu menjembatani kamu. Iya Chongjing, jangan cemberut terus. Lihatlah Zishuan hari ini cantik sekali, iya kan? Baru saja berjalan banyak orang yang melihatnya. Kakak-kakak kedua, kalian ini benar-benar menyakiti hatiku. Ini kan tempat kencan yang romantis.
Benarkah kalau begitu kamu harus menyalahkan kakak kedua? Tempat ini dia yang pilih. Ini adalah pemandangan terbaik di kota Jiang. Waktunya hampir tiba, ayo kita naik. Kakak siap 5, 4, 2. Oh, bagaimana Jiang-Jiang cantik kan? Selera kalian berdua terlalu kuno. Aku rasa pilihanku cukup bagus. Jiang-Jiang, kamu masih ingat hadiah-hadiah aneh yang pernah kamu terima dulu ini? Sudah ada kemajuan. Hadiah hari ini, tidak hanya ini, semua orang sudah menyiapkannya untukmu. Jiang-Jing, kamu ingat. Banyak yang mencintaimu, tetapi kamu harus memberikan cinta dan waktumu kepada orang yang layak. Ya, Wah. Ya ampun, Nona Jiang ini terlalu beruntung. Hahaha, Nona Jiang pergi dari rumah selama 3 tahun. Baru kembali. Pertunjukan kembang api saja sudah menghabiskan jutaan. Rumah orang kaya ini memang mewah. Kemana saja Miss Jiang selama 3 tahun ini? Hari ini juga adalah hari ulang tahunnya. Cepat lihat, Miss Jiang sudah datang. Kenapa kakak Jiang Li tidak mungkin dia? Dia cuma penjahit kampungan, haha. Mungkin dia numpang naik kapal pesiar orang HMPH. Siapa itu di sampingnya? Bukankah itu pria yang menjemputnya dulu? Belum resmi bercerai, wanita ini sudah tak sabar. Bersama pria lain berpelukan. Jiang Li, kenapa kamu di sini? Pak Lu, kalau saya tidak salah ingat, kamu dan Jiang-Jiang sudah berceraikan. Zhang-Zhang, sekarang adalah keluarga saya, harap kamu menjaga diri. Jiang Li, saya sarankan jangan terlalu terburu-buru. Kami belum mengurus surat cerai, kamu masih istri saya secara resmi. Jaga sedikit muka keluarga Lu dan dirimu sendiri. kamu selingkuh saat masih menikah dan membuat selingkuhanmu hamil. Lu Chongjing, apakah kamu menjaga muka saya? Orang-orang keluarga Lu tidak hanya buruk kelakuannya, mata mereka juga buta. Kualitas mereka juga sangat rendah. Orang-orang kelas atas di Jiangcheng sangat memperhatikan muka. Orang-orang seperti kalian. Apa hak kalian untuk menghadiri pesta keluarga Jiang? Siapa kamu? Apa hakmu untuk bicara seperti itu? Oh, saya tahu. Jiang Li, kekasih barumu baik ya padamu. Sampai membawamu ke pesta Miss Jiang. Pesta saya sendiri, saya bisa datang kapan saja. Masih perlu dibawa orang lain? Tidak tahu malu. Terakhir kali kamu hampir membuat Zixuan keguguran. Kami belum menuntutmu. Sekarang berani lagi berpura-pura menjadi Miss Jiang. Siapa yang memberimu keberanian? Apakah dua pria tampan di sampingmu ini? Kurang ajar, percaya, tidak, saya akan mengusir kalian. Baik, kamu manis sekali masih menikah. Sudah bergaul dengan pria lain, Miss Jiang. Kalau kamu mau mencari orang kaya, setidaknya pilih-pilih dong. Kedua orang ini. Saya belum pernah melihatnya di kalangan atas. Kamu belum layak masuk ke lingkaran saya. Apa maksudmu sepengetahuan saya? Ellie Fashion didirikan oleh kakaknya Miss Meng. Mulai hari ini, membatalkan semua kerjasama dengan pakaian Ellie. Masih membatalkan kerjasama. Xiao Jiang. Pesta akan segera dimulai. Hei kamu, hei. Bagus kalian berani memperlakukan kami seperti ini. Kalian tahu tidak, saya adalah Nyonya Lu dari grup Lu. Percaya tidak percaya saya bisa membuat kalian tidak bisa makan. Hei hei hei, kalian berani mendorong ibu saya. Lu Qian. Di kota Jiang ini, tidak ada yang tidak berani melawan keluarga Jiang. Orang yang tidak berani mengganggu segera pergi. Bagus kamu, Jiang Li. Begitu berbakat. Menjalin hubungan dengan putra keluarga Jiang. Apakah kita akan lebih sulit mendapatkan kualifikasi untuk pertunjukan? Pulang dulu. Jiang Li ini benar-benar keterlaluan.
Dia hanya menjalin hubungan dengan orang terkaya di kota Jiang. Menurutku, dia sebenarnya hanya menjual diri. Ibu jangan khawatir. Jiang Li itu hanya sepatu bekas dari Chongjing. Saya pikir Jiang Hao itu lambat laun akan membuangnya seperti membuang anjing. Diam. Membuatku takut kamu bilang ada urusan. Bagaimana berjalan lancar? Mengapa kalian menghina Jiang Li? 3 tahun ini belum cukup menghina. Begitu apa dia selingkuh dalam pernikahan? Saya hanya ingin membantu kamu melampiaskan amarah. Kamu, kakak Chongjing dan tante semuanya untuk kebaikanmu. Bagaimana kalau kamu lihat ini kamu tidak akan marah? Apa ini? Ini adalah undangan pribadi dari desainer terkenal Wen Qiang. Katanya putri keluarga Jiang juga akan datang. Wen Qiang. Sepertinya agak familiar ya ibu. Keluarga Jiang selain CEO Jiang itu, ada juga putri keluarga Jiang. Kita hanya perlu menjalin hubungan baik dengan putri sulung Jiang. Kualifikasi untuk pertunjukan akan segera didapat. Ya hahaha Zishuan, kamu benar-benar hebat. Tentu saja. Gadis desa ini ternyata punya baju yang begitu cantik. Hanya dengan membuang semua ini, baru bisa menghilangkan jejak Jiang Li. Wen Qiang. Zishuan, kamu benar-benar berkah bagi keluarga Lu. Setelah keluarga Lu masuk ke pasar Jiangcheng, apakah kita masih perlu khawatir tentang penjualan? Hahaha, ini semua adalah tugas saya. Saya dan kakak Chongjing hanya tinggal menunggu surat nikah saja. Ya Chongjing, kapan kamu dan Zishuan akan menikah? Tidak mungkin menunggu sampai anak lahir. Dan masih belum bisa daftarkan. Nanti saja ada lagi. Saya peringatkan kalian. Jangan ganggu Jiang Li lagi. Apa yang terjadi dengan kakak Chongjing? Kenapa tiba-tiba memperhatikan wanita itu? Tidak, saya tidak akan membiarkan ini. Hei Chongjing, kamu berdiri di sana, saya akan memotretmu. Kamu berdiri di sana, saya akan memotretmu. Jiang Li, Jiang Li. Apa yang terjadi dengan saya? Saya mencintaimu sepenuh hati selama 3 tahun. Saya melayani seluruh keluargamu. Ketika keluargamu terus menghina saya tahan semuanya. Tapi kamu malah selingkuh saat masih menikah. Ternyata selama 3 tahun pernikahan ini, dia hidup seperti ini. Maaf, hari ini adalah acara pribadi Nyonya Wen. Tanpa undangan dilarang masuk. Tentu saja kami punya. Oh maaf, silakan masuk. Bukan ini Lu Chongjing, bos Lu. Kamu bilang aslinya jauh lebih tampan dari fotonya. Seberapa jelek fotonya? Siapa wanita di sampingnya? Beruntungnya dia bisa menjadi pendamping bos Lu. Apa pendamping? Saya dengar bos Lu sudah menikah. Mungkin itu istrinya. Oh my god. Hei, bukan ini Nyonya Jiang. Bisa mendapatkan tiket masuk ke sini. Pasti tidak mudah ya? Ya, tidak mudah. Semua tamu yang datang ke pesta hari ini adalah orang-orang yang punya hubungan erat dengan Nyonya Wen Qiang atau dengan mereknya. Bukan bintang baru di dunia desain, atau selebriti di dunia fashion, atau setidaknya klien super VIP dari sebuah merek. Lalu Nona Meng, Anda termasuk yang mana? Saya. Kamu bukan.
Lu Zong juga bukan. Lalu bagaimana kalian berdua bisa sampai di sini? Lumayan susah juga ya. Kakak Chongjing itu siapa? Saya rasa semua yang hadir di sini sudah tahu. Seorang presiden grup Lu ingin hadir. Nyonya Wen Qiang pasti tidak akan menolaknya. Sebenarnya tidak akan, tapi sekarang belum tentu. Bicara panjang lebar. Lalu saya ingin bertanya Nona Jiang, Anda siapa? Apakah tamu VIP atau selebriti fashion? Bukan. Buat apa berdandan menor-menor? Seorang penjahit dari desa. Mengandalkan kecantikan untuk mendekati orang kaya. Nyonya Wen Qiang paling benci orang yang tidak bermoral. Sudah, jangan bicara lagi. Putri Jiang akan segera tiba. Jangan meninggalkan kesan buruk. Nona yang berpenampilan menawan ini benar-benar berasal dari desa. Sama sekali tidak terlihat kuno. Jika memang begitu, bagaimana dia bisa mendapatkan tiket masuk ke sini? Kak Chongjing, saya ingin bersikap sopan. Tapi Nona Jiang jelas-jelas memusuhi kami. Lagi pula apa yang saya katakan salah? Nyonya Wen Qiang datang. Kak Chongjing, kesempatanmu datang. Guru Anda datang. Kenapa tidak memberi kabar dulu, Guru? Anda datang kenapa tidak memberi kabar dulu? Guru ya guru, kenapa disebut Anda? Lagi pula apa kamu pernah melihat orang tua berusia 20 tahun? Wanita harus selalu berusia 18 tahun. Bukan karena kamu sangat dihormati di hatiku. Saya menghormati Anda baru menyebut begitu. Siapa kamu? Nyonya Wen, saya putri dari grup Meng. Nama saya Meng Zishuan. Saya tidak ingat ada nama Meng Zishuan dalam daftar tamu saya. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan undangannya. Tetapi saya memang tidak mengundang Anda. Hari ini adalah pesta minuman pribadi. Tidak menerima tamu dari luar. Silakan pergi segera. Nyonya Wen. Kami datang tanpa pemberitahuan, mohon maaf. Kabarnya Putri Jiang akan hadir di pesta Anda hari ini. Bisakah Anda memperkenalkannya? Suruh dia pergi cepat. Serahkan pada saya karena Pak Lu sudah bilang begitu. Saya akan terlihat tidak murah hati jika tetap di sini. Kalau begitu Pak Lu silakan tinggal. Seorang pria brengsek, kamu terlalu banyak melihat, tidak takut matamu sakit. Terima kasih. Anda bisa tinggal. Sedangkan untuk Nona Meng ini, silakan pergi segera. Mengapa saya harus pergi saya? Saya adalah tunangan Pak Lu. Saya bahkan sedang mengandung anaknya. Kalau Anda tidak bilang, saya sama sekali tidak tahu. Saya mengizinkan Pak Lu tinggal. Karena Pak Lu tampan. Dan gaya berpakaiannya bagus. Cocok dengan tema kita hari ini. Nona Meng, pakaian yang Anda kenakan sungguh tidak bisa saya lihat. Tidak sesuai dengan selera kita di sini. Jadi silakan pergi. Murid saya ini serba baik. Hanya saja melihat pria tampan tidak bisa berjalan. Seorang wanita yang suka pria tampan. Nyonya Wen, meskipun kami datang tanpa pemberitahuan, tapi tidak ada niat jahat. Anda mengatakan hal yang terlalu berlebihan. Hei Pak Lu. Tunangan Anda di depan banyak orang. Menghina guru saya tidak memukulnya dengan tongkat. Sudah memberikan cukup muka untuk keluarga Lu. Aki yang sudahlah tamu adalah tamu. Jangan merusak keharmonisan. Apa yang dikatakan Nona Meng tadi tidak saya hiraukan. Tapi dia juga benar, latar belakang saya ini memang tidak tinggi, itu fakta. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Guru saya ada urusan. Permisi sebentar. Aku bukan anak kecil lagi. Sudah bercerai dengan Kak Chongjing. Masih berani datang ke depan Kak Chongjing. Tapi sekeras apapun usahamu percuma saja. Lagi pula Kak Chongjing sudah bilang, hanya anak dalam kandunganku yang bisa mewarisi grup Lu di masa depan.
sedangkan anak harammu pasti akan digugurkan. Berani-beraninya kau memukulku. Anak adalah batasanku kalau kau masih lancang mulut. Bukan cuma 2 tamparan yang kau dapat. Wajar saja Kak Jiangli sekarang jadi percaya diri. Ternyata disukai oleh Tuan Jiang. Gelang 5 juta ini. Bukan sembarang orang bisa memberikannya. Kak Chongjingmu kan punya banyak uang. Kenapa dia tidak memberikannya padamu? Kalian sedang apa Kak Chongjing? Aku sakit. Meng Zishuan si teh hijau basi ini muncul lagi. Ketemu Lu Chongjing si air panas ini. Langsung wangi tehnya keluar. Kak Chongjing. Nona Jiang ingin membunuh anak kita. Anaknya sudah tidak ada. Jadi dia ingin anak kita juga tidak ada. Anak apa? Sial. Bukannya suruh aku menggugurkannya. Jangan pura-pura. Aku tanya anak apa? Anak apa lagi sakit kau? Nona Meng, kalau sakit ya berobat. Kau yakin tadi aku yang mendorongmu? Jangan-jangan aku sendiri yang jatuh. Bisa jadi. Lagi pula kau kelihatan sakit-sakitan kayak mau mati. Mungkin angin sepoi-sepoi aja bisa jatuhkanmu. Berani-beraninya kau mengutukku mati. Tadi jelas-jelas aku yang berlari, kau yang mendorongku. Berani berbuat tapi tidak berani mengaku. Nona Meng, sekarang ini zaman hukum. Di mana-mana ada kamera. Jangan sembarangan menuduh. Kalau aku sudah dapat buktinya, aku bisa melaporkanmu karena fitnah. Nona Jiang, aku tahu kau masih kesal. Kak Chongjing masih tidak bisa melupakanku. Tapi ini gelang warisan keluarga. Pertama, aku tidak kesal. Saya malah harus berterima kasih padamu. Terima kasih telah menyelamatkan saya dari penderitaan. Sekarang saya tidak perlu lagi menjadi istri yang terasing, menunggu dari malam hingga pagi. Selain itu, jika gelang ini benar-benar warisan leluhurmu, kamu seharusnya berterima kasih padaku. Ini palsu. Apa? Di dalamnya disuntikkan lem. Jika dipakai dalam jangka panjang tidak baik untuk kesehatan. Racun ini akan meresap ke dalam kulit dan mempengaruhi sistem peredaran darahmu. Lu Zong, dia sudah bersama kamu. Kamu harus memberinya beberapa perhiasan yang layak. Jadi di meja rias keluarga Lu ada seekor katak giok. Jika adik tidak keberatan, ambil saja untuk dibuat beberapa gelang giok. Kakak Chongjing, bajumu. Meng Zishuan, bukankah tadi kamu mencari putri keluarga Jiang? Kenapa orangnya ada di depanmu? Kamu tidak mengenalinya. Kamu bilang kamu putri keluarga Jiang. Putri keluarga Jiang itu sangat terhormat. Kamu ini orang desa pantaskah? Percaya atau tidak, saya sibuk. Silahkan minggir. Jiangli, bagaimanapun kamu berpura-pura, tidak bisa menutupi bau miskinmu. Kakak Chongjing, saya benar-benar tidak sengaja. Apa kamu baik-baik saja? Ini Wen Qiang. Jika saya bisa membantu Kakak Chongjing mendapatkan tiket masuk ke fashion show, dia pasti akan memaafkan saya. Kakak Chongjing, mari kita cari dia. Dan bicara baik-baik, kamu adalah CEO Lu. Orang terhormat, beri dia tekanan. Dia pasti akan setuju. Nyonya Wen, mari kita bicara langsung. Asalkan kamu mau memperkenalkan kami pada putri keluarga Jiang. Uang bukan masalah. Silakan ajukan permintaanmu. Uang bukan masalah, Nona Meng. Tidak heran kamu calon istri CEO Lu. Sangat kaya. 1 miliar saya akan pertimbangkan. 100 juta terlalu mahal. Hah, bukannya katanya uang bukan masalah.
100 juta. Hanya untuk menakuti calon istri CEO grup lu di masa depan. Takuti. Oke 100 juta. Kamu bisa, aku tidak bisa. Guruku tidak menyimpan dendam. Maafkan kamu, aku tidak bisa. Aku tidak akan membantu memperkenalkanmu, pulanglah. Kakak Chongjing. Kamu pikir Jiang Li bilang apa padanya? Sehingga dia sangat bermusuhan dengan kita. Kalau dia tidak senang bisa langsung ke aku. Mengapa mencari orang yang tidak mengerti sebagai alat? Setelah pesta selesai, aku akan bicara dengan Jiang Li, agar dia membujuk Wen Qiang. Kakak Chongjing, Jiang Li tidak akan membantumu. Terima kasih banyak atas kesibukan kalian. Datang ke pesta pribadi Nona Wen Qiang. Hari ini sangat terhormat. Kami kedatangan penari kelas dunia. Nona Jiang Li, putri keluarga Jiang. Mari kita sambut dia untuk pertunjukan yang luar biasa. Ya ampun. Nona Jiang tidak hanya berasal dari keluarga baik, tapi juga penari kelas dunia. Orang sehebat apa yang bisa menikahinya? Cantik, tangguh, seksi, dan menggoda. Meskipun mereka akrab, tapi tariannya yang sempurna tidak menimbulkan nafsu. Ini benar-benar suasana seni yang tinggi. Sungguh luar biasa. Terlihat familiar. Kok mirip sekali? Jiang Li. Terima kasih semuanya. Jiang Li ternyata benar-benar putri keluarga Jiang. Kamu putri keluarga Jiang, kenapa tidak bilang padaku? Putri keluarga Jiang hari ini sakit. Minta guruku untuk mewakilinya, tidak bolehkah? Aku bilang juga dia tidak mungkin putri keluarga Jiang. Kenakan ini. Lu Chongjing, kamu kenapa sih? Kamu malah menyuruhku memakai bajumu. Kamu sengaja menggangguku ya? Kamu. Wen Qiang, kamu tunggu di sana dulu. Baik. Aku tahu kamu suka tipe perempuan manis seperti Meng Zixuan. Tapi sayangnya aku bukan tipe seperti itu. Lagi pula kita sudah bercerai. Apa yang mau kulakukan sebagai mantan istrimu? Ada hubungan apa denganmu? Jiang Li. Setelah meninggalkanku, kamu jadi seperti ini. Kamu boleh menari, tapi kenapa? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Tidak malukah kamu? Membiarkan pria itu menyentuhmu seperti itu. Manajer Lu. Jangan-jangan kamu jatuh cinta padaku. Ngawur kamu. Kalau kamu tidak suka padaku, rumahmu kan bukan di pantai. Kenapa kamu ikut campur urusanku? Lu Chongjing, wajah itu penting. Aku sarankan kamu pakai saat keluar, jangan ganggu aku lagi. Cepat pergi cari tunanganmu. Jiang Li, kalau kamu marah dan benci, langsung saja ke aku. Tapi kamu menggunakan orang lain untuk membalas dendam, itu terlalu keji. Menggunakan orang lain untuk membalas Kami dendam. datang ke sini untuk meminta bantuan Nona Wen memperkenalkan putri keluarga Jiang. Kamu tidak mau membantu, malah menyulitkan. Berani bilang ini bukan atas perintahmu. Berani bilang kamu tidak sedang membalas dendam. Dari awal sampai akhir aku tidak pernah berpikir untuk membalas dendam padamu. Kamu mau menikahi satu Meng Zixuan pun, bahkan 10-8 pun aku tidak peduli. Karena menurutku, membencimu adalah hal yang paling tidak berharga di dunia ini. Kamu. Lagi pula Wen Qiang selalu orang yang punya prinsip. Aku tidak akan menggunakan seorang teman untuk membalas dendam pada seorang selingkuhan. Kakak. Shifu. Maaf Jiang, ada kerjaan jadi terlambat datang. Tidak apa-apa. Dia tidak menyulitkanmu kan? Tidak. Shifu, bukankah kamu putri keluarga Jiang? Kenapa tidak memberitahu mereka? Kalau sampai yang bernama Meng itu tahu, dia pasti ketakutan setengah mati. Kamu sudah tanya aku 180 kali. Sudah hampir seperti mantra ya. Aku tidak memberitahunya karena jika aku bilang pada keluarga Lu bahwa aku adalah putri keluarga Jiang, mereka pasti akan terus mempermasalahkan Kak. Ayo kita pulang.
Beberapa hari lagi ada acara lelang amal bro. Bisa tolong datang dan dukung acara ini dong Buddha besar sepertimu. Wah kali ini banyak barang bagus loh. Tidak mau. Jangan buru-buru menolak dulu. Aku ingat ulang tahun ke-80 kakek lu sebentar lagi. Belum sempat siapkan hadiah kan? Aku punya sesuatu yang berharga nih. Dijamin kakek suka. Kirim alamatnya. Kalung ini benar-benar cantik. Pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Ini kalung hati api pemberian Kak Chongjing. Bu mau bawa kemana kamu? Mau dijual? Apa? Bisnis pakaian elit kita sudah dihancurkan oleh keluarga Jiang. Kita harus ikut serta dalam acara lelang amal beberapa hari lagi. Untuk mendapatkan simpati. Apalagi ulang tahun kakek lu segera tiba. Apakah kamu tidak ingin mendapatkan pengakuannya lebih cepat? Kak Chongjing, kamu bangun aku melihatmu berkeringat saat tidur. Jadi aku membantu melepas atasanmu. Kamu tidak keberatan kan? Jangan lakukan itu lagi nanti biar tidak disalahpahami orang. Dari mana asal kalung ini? Aku mengambilnya dari jaketmu. Kak Chongjing, aku sangat suka kalung ini. Terima kasih. Aku tahu selama ini kamu masih mencintaiku. Kalau tidak mungkin merawat aku dan bayi sebaik ini. Alasanku merawatmu kamu tahu sendiri. Keluar dulu. Bagaimana kalau Kak Chongjing menemukannya? Lalu kenapa kalau dia menemukannya? Harta kekayaan bos lu bukan cuma segini. Lagi pula bos lu juga bukan orang pelit. Tapi Zishuan, tunggu sampai kamu menikahi bos lu. Apa saja bisa kamu dapatkan. Pandangannya harus jauh ke depan. Jiang coba tebak. Apa yang kutemukan di tempat gadai keluarga kita? Apa? Ibu Meng Zishuan membawa sejumlah perhiasan. Jual saja di rumah gadai kita. Ternyata, Meng mengalami kekurangan dana. Hampir bangkrut. Lihat. Lu Chongjing. Aku pikir kalung ini akan kamu berikan padaku. Ternyata aku yang terlalu berasumsi. Sekarang cintamu yang membara. Sudah dijual oleh Meng Zishuan. Sungguh ingin tahu. Apa yang akan dipikirkan Lu Chongjing jika dia tahu? Kamu bilang apa? Tidak ada. Meng tidak tahu nilai barang ini. Kalung ini setidaknya bernilai 8 digit. Mereka menjualnya hanya 7 juta. Kita yang untung. Jiang, ada satu hal lagi. Akhir pekan ini ada lelang amal. Kamu yang hadir mewakili saya. Saya lihat kursi kayu Huang Huali itu cukup bagus. Anggarannya di bawah 100 juta. Saya. Dengan nama apa saya hadir? Kamu sudah kembali beberapa waktu. Beberapa hal harus segera dijadwalkan. Kali ini pertunjukan Fisayan Yang diselenggarakan Kilyargajong. Sepenuhnya kamu yang bertanggung jawab. Itu milikmu. Memegang komando di balik lengan siapa bilang wanita tidak bisa. Saya yang jadi CEO. Tapi kakak, kamu hanya memberikan anggaran 100 juta untuk lelang. Apakah itu tidak terlalu sedikit? Bagaimana jika saya juga ingin membeli sesuatu? Langsung saja kakak yang bayar. Ya keluarga Jiang punya tradisi. Apapun yang kita ikuti lelang harus kita dapatkan. Tidak boleh diberikan kepada orang lain. Ingat aturan keluarga Jiang. Jalan orang lain biarkan mereka tidak punya jalan. Ingat bawa satu koleksi ke lelang. Harus dibawa. Saya sudah siapkan. An sudah datang, lihat An. Silakan sambutan An, selamat datang semuanya. Di acara lelang amal yang diselenggarakan oleh grup An. Semua hasil lelang malam ini akan disumbangkan ke Palang Merah. Terima kasih atas partisipasi semua. Hari ini Tuan Lu juga hadir.
Mengapa tidak tampil bersama dengan Nona Meng? Sepertinya kalian berdua belum pernah tampil bersama. Apakah ini untuk menghindari kecurigaan? Menghindari kecurigaan apa? Kalau Tuan Lu datang, tentu akan datang bersama putri saya. Tapi banyak dari kami melihat, Tuan Lu sudah masuk lebih dulu. Tunanganmu dan calon mertuamu datang. Tidak mau melihat. Ada yang ingin dibeli malam ini. Ada kursi kayu Huang Huali dari dinasti Ming. Selera bagus ini yang aku bilang padamu. Cocok untuk hadiah kakek kalau tidak. Aku bisa membantumu mengaturnya. Tidak perlu lelang amal. Fokus pada kata amal kalau memang jodoh. Tentu akan sampai ke tanganku kalau tidak. Kehilangan kesenangan lelang. Baiklah kamu yang punya prinsip. Nyonya Xiao Tas yang cantik ini. Dari calon menantuku wah. Tentu cantik ini terlihat sangat berharga. Halo semua Zishuan. Kamu sangat cantik hari ini, sangat cantik. Kamu sangat cantik hari ini. Aduh, tidak menyangka. Bisa melihatmu di acara seperti ini. Inklusivitas acara amal ini. Sangat kuat di bawah terik matahari ini. Masih banyak yang belum kamu lihat beberapa hal. Kamu terkejut bukan karena tidak masuk akal, tapi kamu perlu lebih banyak pengalaman. Nona Jiang sekarang naik ke cabang yang lebih tinggi. Sungguh berbeda dengan dulu. Dulu, tidak pernah melihatmu begitu pandai bicara. Aku hanya bicara sesuai dengan orangnya. Lihat setan bicara setan. Apa hubungannya dengan naik cabang? Nona Jiang, kamu muncul di sini. Sungguh tidak tepat kami. Hanya untuk kebaikanmu kamu tidak ingin. Intervensimu dalam hubungan Zishuan dan Chongjing. Diketahui banyak orang kan? Haha, aku intervensi hubungan mereka. Nyonya Li, otakmu ini benar-benar seperti baju yang dibuat oleh grup Meng. Rusak. Kamu? Semua orang lihat baik-baik. Aku belum bercerai dengan Direktur Lu. Sudah ada yang tidak sabar ingin merebut tempat. Siapa yang jadi pelakor? Siapa yang seharusnya tidak ada di sini? Semua orang bisa menilai sendiri. Kalian suka apa sih? Aku suka lukisan pemandangannya. Aku suka berlian pink. Direktur Lu benar-benar tampan. Ini seperti impian hidup, tidak heran putri keluarga Meng. Begitu tergila-gila padanya apa? Itu keluarga Meng yang jual baju kualitas jelek. Keluarga kecil seperti itu tidak pantas menginjak sepatuku. Pantas dengan Direktur Lu katanya. Direktur Lu bercerai dengan mantan istrinya karena dia. Kasihan mantan istrinya. Lihat sikap manja Meng Zishuan. Aku yakin tidak sampai 2 tahun. Direktur Lu akan membuangnya. Haha Jing. Ini benar-benar tidak bisa aku atur posisinya, sudah diatur oleh kakekku. Aku tidak berani mengubahnya. Mama. Kakak Chongjing duduk di barisan depan, aku mau duduk di sebelahnya. Maaf Nona Meng, semua kursi di sini sudah ditetapkan. Anda tidak bisa sembarangan pindah tempat duduk. Tidak bisa. Kenapa kalian menghalangiku? Kalian tahu siapa aku? Tahu Anda pacar Direktur Lu tapi semua kursi malam ini diatur langsung oleh ketua grup An. Bahkan jika Anda istrinya, tidak bisa terkecuali. Sudah cuma kursi, jangan mempermalukan diri. Kita duduk di belakang saja, oke, minggir. Kenapa Direktur Jiang belum muncul? Apa dia tidak datang? Ya ampun, ini putri siapa? Sangat anggun wanita cantik seperti ini. Seharusnya cocok dengan An Zeyu. Jangan macam-macam dengannya. Dia istriku. Apa? Segera jadi mantan istri. Dia itu istri kayu kamu. Istri yang gak romantis bukan kakak. Kamu buta apa bodoh, ini jauh lebih bagus dari Meng Zishuan. Cewek desa ini mau duduk di mana?
Jiang Hao ajak Nona Jiang datang. Aku aja nggak tahu. Selamat datang di acara lelang amal kali ini. Berikut adalah barang lelang pertama kita. Barang antik puncak dari dinasti Song. Lukisan Pemandangan alam harga awal. 1 juta. Replika yang aslinya. Masih tergantung di studio kakek. 1,5 juta. 2 juta. 3 juta. 5 juta. 6 juta. 7 juta. 8 juta. 9 juta. 10 juta. Ini baru barang lelang pertama, bukan barang berharga. Sudah sampai harga segini. Untung-untung. Ajing, menurutmu aku harus berterima kasih ke mantan kakak ipar ya? Atau ke kakak ipar sekarang ya? Zishuan, nanti kalau Jiangli nawar lagi jangan ikutan. 10 juta terlalu banyak. 10 juta. Ada yang lebih tinggi dari 10 juta. 10 juta sekali. Laku. Selamat kepada Nona Meng dari grup Meng. Berhasil memenangkan lukisan ini. Kamu pikir bisa saingan sama aku? Baik itu barang yang kamu mau, atau pria. Kamu nggak akan pernah menang dari aku. Cewek ini siapa sih, kayaknya tajir banget. Tajir sih tajir, tapi otaknya nggak bener. Lukisan ini nggak seharga segitu. Orang ini kayaknya nggak waras. Jiangli, kamu emang gak bisa diremehkan. Barang lelang berikut ini punya makna yang luar biasa. Jia Huangli, kursi lipat dari dinasti Ming, saudara-saudara. Datang harga dasar 30 juta. Sekarang lelang dimulai. 60 juta. Nona ini 60 juta. Mama aku? Apa aku tidak salah dengar? Gadis desa ini, dia berani menawar 60 juta. Bisa-bisanya dia berani menawar setinggi itu. Pura-pura saja. 70 juta. 80 juta. Om, ini 80 juta Ajing. IQ kamu tinggi banget pasti, Eki kamu yang dikorbankan ya. Dia duduk di sana mewakili Jiang Hao. Yang bersaing denganku juga Jiang Hao. Apa hubungannya dengan dia? 80 juta sekali. 1 miliar. Nona ini 1 miliar. 1 miliar sekali. Mendapatkan kursi kayu cendana. Selanjutnya barang lelang ini. Perhiasan top yang didonasikan. Hanya ada satu di dunia. Hati api merah. Mama, apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya kalung itu sudah kamu jual? Kenapa bisa muncul di lelang? Iya, aku sudah menjualnya. Lalu ini bagaimana? Sekarang harus bagaimana? Kakak Chongjing duduk di bawah sana. Kalau dia melihat kalung yang dia berikan padaku dijual, bagaimana dia memikirkan aku? Dia pasti akan marah. Tidak apa-apa, kalung ini tidak mungkin. Hanya ada satu di dunia mungkin. Hanya mirip saja, benar hanya ada satu di dunia. Si lelang bilang itu kalung yang diberikan kakak Chongjing kepadaku. Sial, kok rasanya? Seperti agak keterlaluan. Ajing, kamu baik-baik saja. Hentikan. Ah, Segera hentikan lelang. Barang itu milikku. Jiangli hebat sekali menghinaku sampai segini. Kamu puas sekarang? Sok ikut campur urusan orang lain kali aku gak akan kayak gini lagi. Jiangli, kamu si imut. Satu kalimat itu kamu ulang-ulang selama 3 tahun. Perbendaharaan katamu segitu aja ya? Pasti kamu yang menaruh kalung pemberian kakak Chongjing di lelang. Kenapa kamu licik banget sih? Sangat kotor. Aku dengan jujur beramal menyumbangkan barang. Aku pakai cara apa, Nona Meng? Kamu jangan asal tuduh.
Si imut, kamu berhenti. Kamu ngapain lepas? Kembalikan padaku. Barang ini, dari pertama kali lihat aku udah pengen. Tapi si tua bangka itu maksa kasih ke kamu. Tidak. Meng Zishuan. Kakak Chongjing, Meng Zishuan. Kamu buat fitnah aku sampai segitunya ya. Hei kakak kedua, bantu aku selidiki seseorang. Ibu Zishuan, anakku, tanganmu. Tanganmu kenapa? Siapa yang melukaimu sampai kayak gini? Iya, kenapa bisa gini Zishuan? Kakak Chongjing, Kenapa bisa jadi kayak gini? aku tadi di kamar mandi. Ketemu Nona Jiang, aku sapa duluan. Pengen berbaikan sama dia. Tapi Nona Jiang gak terima. Terus aku mau pergi tapi Nona Jiang tarik. Gak mau lepasin aku panik. Jadi aku tarik tanganku, gelangnya jatuh ke lantai dan pecah. Nona Jiang marah banget aku. Aku minta maaf, gak ada gunanya jadi dia. Jadi apa jadi? Baiklah Jiang Li. Kamu berani melukai Zishuan. Kalau ada apa-apa dengan cucuku, kamu siap-siap aja. Tunggu, pasti ada salah paham. Bukan dia, siapa lagi? Apa anakku sendiri? Potong tangannya? Zishuan paling takut sakit. Jiang Li, kamu yang lakukan ini? Iya, aku yang lakukan. Kenapa? Kamu mau balas dendam sama aku? Aku tanya sekali lagi. Apa kamu yang melakukannya? Kakak Chongjing, apa maksudmu ini? Dia sudah mengaku, kenapa kamu masih terus mencari bukti? Chongjing, lihatlah dulu. Bagaimana kamu bisa menikahi wanita yang kejam seperti ini? Anakku sedang hamil. Apa kamu ingin membunuh anakku, Jiang Li? Dulu waktu kamu di keluarga Lu, tidak sekeras ini. Lemah lembut. Tidak seperti orang yang langsung bertindak kasar. Karena tidak setuju. Lukian, perkataanmu keterlaluan. Minta maaf pada Zishuan. Kamu berani memukulku. Aku memang memukulmu, aku kasih tahu. Tamparan ini untuk gelang. Ini pemberian kakek, apa masalahmu? Langsung ke aku saja, kenapa kamu melampiaskan pada barangku? Itu bukan kemampuan. Jiang Li, kamu keterlaluan. Dia masih hamil. Kalian semua dengarkan baik-baik dari hari ini. Aku dan Meng Zishuan tidak akan akur jika aku ingkar seperti ini. Nona Jiang, tanganmu berdarah. Nona Jiang, lukamu parah. Ayo kita ke rumah sakit dulu. Tunggu. Apa kamu masih berhutang permintaan maaf? Bukan kakak ini yang melakukannya. Gadis liar dari mana, ngomong apa sih? Di kamar mandi tadi selain Zishuan hanya ada dia. Kalau bukan dia, siapa lagi? Tidak, bukan dia. Ini bukan urusanmu, main saja. Kakak bukan kakak cantik yang melakukannya. Kenapa kamu bilang begitu? Aku melihatnya waktu itu, aku juga di kamar mandi. Aku melihatnya. Dia bertengkar dengan kakak cantik, kakak mau pergi. Dia tidak membiarkan kakak pergi, bahkan menarik gelang kakak. Lalu, gelangnya pecah, dia berteriak-teriak. Dan lari keluar, tapi kakak cantik gak nyentuh kakak itu, aku lihat jelas. Abang Chongjing, dia cuma anak kecil. Pikirannya nggak bener, pasti dia salah lihat. Ah, iya. Pikiran nggak bener, aku dengar si cewek itu bilang.
Awal akhirnya jelas banget. Jiangling gak nyakitin kamu kan? Jadi kamu ngefitnah dia. Enggak kok. Zishuan. Gimana kabarmu, Zishuan? Abang Chongjing. Aku mau nanya sesuatu. Chongjing Zishuan baru aja siuman. Sekarang jangan ganggu kandungannya lagi. Apa yang mau kamu tanyain nanti aja deh. Ada beberapa hal yang harus ditanyain sekarang. Pak Lu, ini semua salah aku sebagai ibunya. Ibu salah. Kamu keterlaluan. Itu kalung kesayanganku. Kok bisa kamu ambil? Bukan itu yang mau kutanyain. Abang Chongjing. Kamu curiga aku ngefitnah Jiangli ya? Dari persahabatan masa kecil sampai sekarang, aku masih kalah sama mantan istrimu yang hianati perasaanmu, ya? Anak kecil gak bohong, dia bilang dia gak lihat. Jiangli nyentuh kamu. Dia masih kecil. Kemampuan bicaranya juga kurang, apalagi waktu itu. Dia di pojok mana, lihat jelas atau enggak? Itu masih jadi pertanyaan. Kamu diam dulu. Jawab aku. Kenapa sih kamu ngelakuin ini? Aku enggak. Bukan aku. Aku udah bilang. Jangan ganggu Jiangli lagi. Kamunya nggak ngerti ya? Enggak kok, Abang Chongjing. Zishuan, 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 Zishuan. Cepetan bangun, cepetan bangun. Jiangli nggak bakal ngasih kamu ampun. Nggak bakal rukun ya? Aku juga lagi mikir begitu. Jiangli, apa benar aku yang salah? Tapi hubunganmu dengan Jiang Hao. Tuan ini diterima di pintu. Katanya hadiah untuk istri. Buang semua ini. Baik. Kadang aku merasa seperti punya selingkuhan di luar. Karena selalu bersamamu. Kamu tidak pernah merendahkan diri di depan wanita. Tentu saja tidak. Kulihat kamu cukup merendah di depan Jiangli. Terutama karena mantan kakak ipar terlalu hebat. Aku tidak bisa menahan diri. Kurasa kamu ingin dihukum. Hei Ajing. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Mengapa harus Meng Zishuan? Kamu tidak melihat hari ini, kamu tidak melihat beberapa wanita itu. Hampir melahap hidup-hidup Nona Jiang. Aku dan Meng Zishuan. Sebenarnya sudah lama berlalu. Anak itu bukan milikku. APA. Itu anak almarhum kakakku. Aku hanya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Selalu menganggap anak itu sebagai milikku. Kamu ini mulutmu. Setelah memutuskan seseorang atau sesuatu, 800 ekor sapi pun tidak bisa menarikmu kembali. Mengapa? Jiangli mengakuinya. Mengapa dia tidak menjelaskan? Mungkin dia sudah tidak peduli. Lihatlah, lihatlah. Harem sedang sibuk. Ada urusan hari ini, aku pergi dulu, pulanglah lebih awal. Hei, tidak peduli apa. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Silakan periksa kembali sebelum menelepon. Apakah Jiangli benar-benar tidak ingin berhubungan denganku? Jiang, aku mencari Jiangli. Ada yang ingin kutanyakan. Jiang sedang sibuk sekarang. Kapan dia akan selesai? Untukmu dia tidak akan pernah selesai. Apa yang terjadi di lelang amal? Aku sudah tahu. Itu. Ingatlah batasanku. Ini peringatan terakhirku untukmu. Jaga tunanganmu dan keluargamu. Jangan cari masalah dengan Jiang lagi. Kalau ada sekali lagi, hadapi sendiri. Jiangli, aku tidak percaya tidak bisa menemukanmu.
Mr. Lu, bagaimana kalau kita lapor polisi ya? Kita laporkan saja, sebagai orang hilang ini, tentang istri muda. Belum selesai prosedur perceraian, denganmu mencari istri sendiri. Wajar saja aku tidak percaya. Taktik ini tidak bisa memancingnya keluar. Ini ide yang kamu pikirkan sebagai makhluk karbon. Aku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Istri muda ini tidak punya nomor telepon, tidak punya teman. Satu-satunya kontak Mr. Jiang juga tidak peduli padamu. Siapkan mobil. Aduh. Kursi di kantor direktur ini memang beda. Jiang, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Tadi malam Lu Chongjing menghubungiku. Oh. Tapi aku bilang padanya untuk tidak menghubungimu lagi. Ucapanku cukup keras. Tidak tahu bagaimana pikirannya. Bagus sekali. Halo, aku mencari Mr. Jiang. Mr. Lu and the Tidak Ada Janji Timio. Tidak bisa masuk. Mr. Lu. Mr. Jiang, tentang acara fashion show. Aku ingin berbicara dengan Anda. Itu Lu Chongjing. Jangan biarkan dia masuk. Mr. Lu, aku sedang sibuk, silakan pulang. Jiang Li, kamu memang di sini. Aku tidak tahu. Mr. Lu punya hobi masuk tanpa izin. Jawab aku, jangan alihkan topik. Mr. Lu, aku ingat. Jiang sudah bercerai denganmu. Dia muncul di mana? Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Mr. Jiang memang hebat. Membuat kekasihnya menjadi direktur. Apa kakek Jiang tahu? Lu Chongjing, mana ada yang lebih hebat darimu? Mesin panen teh hijau. Aku tidak punya mood untuk bertengkar denganmu sekarang. Berikan nomor barumu padaku. Agar kakek bisa menghubungiku lewat kamu nanti. Aku akan menghubungi kakek sendiri, tidak perlu kamu repot. Hati-hati di jalan. Jangan lupa. Beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahun kakek. Kamu sebaiknya lebih berhati-hati. Tulisan ini kenapa aku merasa pernah melihatnya di koleksi kakek. Beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahun kakek. Kakek sangat baik padaku. Aku harus mempersiapkan dengan baik. Zishuan, ulang tahun kakek. Kamu mau memberikan hadiah apa? Aku yang memberikan. Tapi ini harta dari dinasti Song yang aku dapatkan di lelang terakhir. Yang aku menangkan. Zishuan memang hebat. Aku dengar kakek kali ini mengundang Jiangli, gadis desa itu. Kamu bilang apa yang istimewa darinya? Kenapa kakek begitu menyukainya? Lihat saja nanti apa yang bisa dia tunjukkan. Zishuan, Tante Xiao. Hari ini kamu bisa tampil dengan baik di depan kakek. Tunjukkan yang terbaik. Aku yang akan mendukungmu. Jiangli itu. Dia tidak akan bisa membuat masalah besar. Tante Xiao, aku sangat beruntung memiliki kamu. Wah, Jiangli. Kamu datang ke sini dengan status apa? Tentu saja dengan status cucu kesayanganku. Aku lihat. Siapa yang berani mengganggu Jiang kesayanganku? Kakek Zishuan akan membantu Anda. Chongjing, Jiang. Ayo bantu kakek. Kakek kami sudah bercerai. Ini tidak tepat. Ya ayah, Jiang baru saja meninggalkan keluarga Lu. Dia sudah punya hubungan baru Anda. Jangan memaksa kedua anak ini. Anak, apakah kamu dan Tuan Jiang? Daripada terus berurusan dengan Lu Chongjing, lebih baik gunakan kakak sebagai tameng. Kakek, jangan salahkan Jiang. Dia tidak berutang padaku. Sekarang dia bisa bersama dengan Tuan Jiang. Aku dengan tulus mendoakannya. Omong kosong, apalagi yang bisa kamu lakukan selain mendoakan? Aku menyuruhmu untuk mengejarnya kembali, kamu bisa melakukannya. Ah, kamu tanpa Tuan Jiang. Beruntung.
dapat menikahi gadis yang begitu baik. Kakek, maaf ya. Saya sembunyikan dari Anda. Tidak apa-apa, nak. Kakek hanya ingin kamu bahagia. Kakek, Hari ini adalah hari besar Anda, bagaimana kalau kita lihat dulu hadiah ulang tahun yang kami siapkan untuk Anda. Oh iya, buka hadiah. Kakek, ini hadiah ulang tahun yang saya siapkan untuk Anda. Ayah Zishuan tahu Anda suka lukisan kuno. Jadi dia sengaja membeli sebuah lukisan asli dari era Song dilelang untuk merayakan ulang tahun Anda. Oh, lukisan asli era Song. Lumayan menarik. Kamu sudah memikirkan dengan baik. ini lukisan asli era Song. Jangan-jangan ini palsu. Kamu bercanda, apa ini saya beli dengan harga 10 juta. Dari Boli mana mungkin palsu? 10 juta. Lukisan ini paling mahal hanya seharga 1 juta. Dan Boli milik keluargaan. Tidak mungkin ada barang palsu. Ini jelas tiruan yang buruk. Kamu tidak tahu barang bagus, jangan menjelekkan nama keluargaan. Jiangli, maksud kamu apa? Lukisan ini dulu kamu juga ingin membelinya. Kalau memang palsu, kenapa kamu bersaing dengan saya? Saya tahu. Pasti kamu yang menghasut saya, kalau bukan karena kamu. Saya tidak akan membeli tiruan ini dengan harga 10 juta. Semua ini karena kamu. Hasut, kamu ngomong apa sih? Kapan saya pernah menghasut kamu? Kalau kamu tidak benar-benar ingin membeli, kenapa kamu tidak bersaing dengan saya? Kamu sama sekali tidak serius ingin membeli. Kamu hanya ingin menjebak saya. Non Meng, mungkin ada salah paham. Dulu saya yang menawar duluan, itu benar. Manajer Lu juga bisa membuktikan saat itu saya menaikkan harga untuk berkontribusi pada kegiatan amal. Dan juga karena di rumah kakek ada lukisan asli. Saya ingin membeli tiruan ini. Agar saat saya melihatnya bisa teringat waktu yang saya habiskan bersama kakek. Kamu, Tapi saya lihat Non Meng juga sangat ingin memiliki lukisan ini. Jadi aku menyerah lelang. Aku tidak tahu kenapa kamu bisa bilang begitu. Kalau sudah tidak bisa aku yang beli lukisan ini untuk menutupi kerugianmu. kamu ngomong sembarangan kamu. Hahaha, salah paham. Semua salah paham, haha ayah. Zishuan biasanya jarang keluar rumah. Acara seperti itu jarang dia ikuti. Itu cuma dia beli apa yang orang lain beli. Niatnya tulus untuk menunjukkan bakti pada ayah. Hahaha. Ibu baru telepon bilang ada urusan di rumah. Cepat pulang, jangan sampai dia menunggu lama. Benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, malah bikin masalah. Hei Wei, bantu aku urus seorang wanita, syaratnya kamu yang tentukan. Jangan lupa janji kita. Tidak akan lupa. Jiangli, jangan salahkan aku kejam. Kamu terlalu mencolok. Kakek, ini hadiah dari aku dan Direktur Jiang untuk kakek. Semoga kakek bahagia seperti laut timur yang tak berujung. Umur panjang melebihi musim semi yang tak terhitung. Hadiah ini terlalu berharga. Terlalu mahal. Aduh kakek. Terima saja Nona Jiang. Ini namanya meminjam bunga untuk dipersembahkan pada Buddha Hem. Tapi dengan begini memberi hadiah jadi lebih mudah. Tidak perlu siap-siap sendiri. Bisa dapat pujian dari semua orang. Nona Jiang, benar-benar orang yang cerdik. Aku mana berani mengambil untung besar jadi. Aku juga menyiapkan hadiah kecil untuk kakek. Dibandingkan dengan hadiah Direktur Jiang, sungguh tidak ada apa-apanya. Jiang menyiapkan apa lagi untuk kakek? Cepat tunjukkan pada kakek. Bahagia seperti air laut timur yang mengalir terus. Umur panjang seperti pohon pinus di gunung selatan yang tak pernah layu kakek. Ini aku yang tulis sendiri. Meskipun dibandingkan dengan koleksi kakek, sungguh jauh berbeda, maaf ya. Hei Jiangku. Kamu benar-benar harta kakek sejak terakhir kali kamu memberiku tulisan. Sudah lama sekali. Sekarang ruang harta karunku bisa menambah satu lagi. Tulisan yang kamu berikan padaku, hahaha. Jiangli, berapa banyak lagi hal yang tidak aku ketahui?
Tempat ini seperti labirin. Ke toilet saja susah nyarinya ah. Sudah cukup pelukannya. Kamu pikir aku mau? Kamu sendiri yang hampir jatuh. Lu Chongjing, aku lebih baik jatuh sampai gigiku copot daripada kamu mengambil keuntungan dariku. Aku mengambil keuntungan darimu. Masa harus tunggu sampai sekarang? Lu Chongjing, Dulu. Siapa yang bergegas memberikan keuntungan itu padaku? Kita akan bercerai tapi tidak kehilangan ingatan. lu pernah dengar? Lewat desa ini tidak ada toko ini. Dulu aku mengejar-ngejar untuk memberikannya padamu, kamu tidak mau. Sekarang kamu mau sudah tidak ada. Jiang Li, kamu sebenarnya siapa? Jiang Li, kamu sebenarnya siapa? Lu Chongjing, kamu gila apa? Sekali lagi kamu menipuku, siapa yang tidak gila? Siapa yang menipumu? Lu Chongjing, justru berkat keegoisanmu, kekejamanmu, membuatku dari kecewa sampai putus asa. Padamu tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi keinginan untuk berbagi. Kenapa aku memperlakukanmu seperti ini? Kamu tidak mengerti. Jiang Li, kamu sebenarnya suka siapa? Lu, kita sudah bercerai. Sekarang kamu tanya ini buat apa? Tolong jaga dirimu. Kamu benar-benar suka Jiang Hao? Tentu saja. Bukan. Kamu sama sekali tidak suka dia. Kamu bersamanya hanya untuk membuatku marah. Marah sampai aku bercerai denganmu. Lu Chongjing, kamu paranoid ya? Kamu begitu membenciku. Kamu lebih baik bersamanya yang tidak kamu cintai, hanya untuk membuatku tidak nyaman. Kamu tidak nyaman. Maka aku sangat senang. Tidak tahu malu bagaimana aku bisa tidak melihat sifat aslimu lebih awal. Menikahimu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Kesalahan terbesar dalam hidupku. Acara ulang tahun kakek akan segera berakhir. Sempatkan waktu untuk bercerai baik-baik saja. Siapa? Jangan sembunyi-sembunyi, berani keluar. Ah, Jadi kamu yang disebut Jiang Li. nenekmu ini, lihatlah seniormu. Cepatlah bersujud. Nenekmu ini. Lu Chongjing. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kamu yang bermasalah. Siapa yang menyuruhmu menyelamatkanku? Yah, Jiang. Kakak kedua. Cepat panggil ambulans, cepat selamatkan dia. Tapi kamu juga terluka, perlu segera diobati. Aku tahu kondisi tubuhku, cepat panggil ambulans. Baik. Jiang Li. Maaf, aku seharusnya tidak marah padamu. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Aku sangat ingin membalasmu. Tidak akan membuatmu menderita lagi. Jangan bicara lagi, bertahanlah. Dokter akan segera datang. Jangan tidur, Lu Chongjing. Jangan tidur. Lu Chongjing. Bukankah kamu sudah tidak menyukaiku lagi? Mengapa kamu mengorbankan diri untuk menyelamatkanku? Semakin tidak mengerti kamu.
itu, aku tadi tidak sengaja. Karena kamu sudah bangun, aku akan pergi dulu. Jangan pergi. Ah, kata dokter. Kamu terluka, harus istirahat yang baik. Kata Sandy. Ulang tahunmu. Aku sudah menyimpan nomor teleponku di ponselmu. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Asisten Lee, kamu jaga dia baik-baik. Ya, Nyonya muda. Kalau begitu aku pergi dulu. Nanti aku akan datang lagi untuk menengokmu. Ini, kenapa tiba-tiba Nona Meng mentransfer 8 juta dari rekeningnya? Kenapa tiba-tiba mentransfer uang sebanyak itu? Cari tahu alasannya. Adik kamu baik-baik saja, kamu demam. Kenapa wajahmu begitu merah? Aku tidak apa-apa, cuma merasa agak panas. Tidak disangka Lu Chongjing rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanmu, setidaknya dia masih punya hati nurani. Yang terpenting kamu baik-baik saja, kalau sampai terjadi sesuatu padamu. Bagaimana aku harus menjelaskan pada ayah dan kakak? Kakak kedua, aku kan baik-baik saja. Tetapi si pembunuh itu pasti ada dalang di baliknya. Kita punya bukti kuat di tangan. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, bukankah membuang hadiah besar yang mereka berikan pada kita? Adik mau bagaimana? Pria itu keturunan Tionghoa. Lihat gerakan tinjunya seperti jalan liar dari arena tinju bawah tanah. Kakak kedua, sebelumnya aku minta kamu menyelidiki identitas Meng Zishuan. Ada hasilnya. Lihat. Astaga. Kakak kedua kamu. Hebat juga, dari mana kamu dapatkan ini? Dari daftar follow Meng Zishuan di Instagram. Ada ratusan orang aku beberapa hari ini. Sampai lupa makan dan tidur menyelidiki satu persatu. Keren. Aku menemukan pria ini agak mencurigakan. Lalu membobol akunnya. Menyerang galeri foto di ponselnya. Dan menemukan harta karun ini. Pria ini juga seorang pelatih kebugaran. Dan punya banyak penggemar. Keturunan Tionghoa, pelatih kebugaran. Jalan liar. Maksudmu? Kakak kedua, menurutmu dia mirip dengan pelatih kebugaran yang kita selidiki terkait identitas Meng Zishuan dan berhubungan dengannya. Benar juga, adik kamu memang hebat. Tidak hanya mirip. Ini jelas orang yang sama. Aku akan periksa 3 generasi nenek moyang pelatih kebugaran ini. Sampai jelas semuanya. Oke kakak, malam ini aku traktir makan besar. Kalau cuma makan besar tanpa minum alkohol. Seperti datang ke dunia ini percuma. Minum pasti cukup. Ini baru benar. Tentang alasan dia melakukan kejahatan. Nanti kita temui dia. Ternyata Pak Wei ini seorang penjudi juga. Dia terlilit utang kasino bank. Rentenir ketiganya sedang mencarinya. Jadi, dia menemui Meng Zishuan, tunangan Pak Lu ini. Berusaha memerasnya. Lalu, Meng Zishuan memanfaatkan keserakahannya. Mengajukan syarat penarikan uang yang besar. Benar-benar kejam. Bangun. Non, aku tahu salah, Non. Maafkan aku. Kalau mau hidup, jawab beberapa pertanyaanku. Tanya, aku pasti jujur. Kamu dan Meng Zishuan apa hubungannya? Aku pelatih pribadinya, lalu kami. Semakin dekat, cewek ini sangat genit. Dia selalu menggoda aku, lalu kami pun berhubungan. Kalau soal dia hamil, kamu tahu tidak? Dari ekspresimu, kamu pasti tahu ya. Aku tahu anak itu adalah anakku dan Meng Zishuan. Anak itu bukan anak Lu Chongjing.
Tentu bukan waktu itu, aku bersamanya di Amerika. Lalu entah bagaimana cewek itu berhasil dekat dengan keluarga Lu lalu pulang ke Cina. Dan meninggalkan aku di sana. Dia tidak takut kalau setelah anak itu lahir, Lu Chongjing akan tes DNA. Lu Chongjing, ketulusan hatimu akhirnya diinjak-injak orang. Non, ada telepon masuk. Ini Meng Zishuan. Angkat, bilang saja padanya. Aku terluka parah. Jangan bicara sembarangan. Jangan gegabah, jangan coba-coba main licik. Bagaimana kabar Jiang Li? Cewek itu sudah kumasukkan ke Icu sedang terbaring. Bagus, mati malah terlalu murah buatnya. Sebaiknya terbaring selamanya 8 juta itu. Sudah kukirim ke kamu. Tunggu aku dan Chongjing selesai upacara pertunangan. Baru sisanya kuberikan. Main bagus, kamu istirahat dulu di sini. 2 hari lagi, kamu masih harus bantu kami mainkan peran besar. Lu Chongjing ini benar-benar bodoh dikhianati. Masih bantu orang hitung uang adik. Selanjutnya kita gimana menurutku? Lebih baik kita sebarkan ini, kasih dia pelajaran. Dari kecil aku punya kebiasaan makanan enak selalu disimpan buat terakhir. Beberapa hari lagi ada fashion show. Kirim undangan ke keluarga Meng dan Lu. Serangan besar. Harus disimpan buat terakhir baru mematikan. Meng Zishuan, nikmatilah. Milikmu dikelilingi bintang. Bagaimana kabar investigasi kejadian semalam? Aku menemukan transaksi yang dilakukan Nona Meng. Mengalir ke IP luar negeri sangat rahasia. Sepertinya takut ketahuan. Ada petunjuk tentang pelakunya. Pelakunya sangat pintar memilih sudut untuk bertindak. Sudah kukirim orang untuk menyelidiki, belum ada kabar. Tapi, Katakan, Pak Lu, tidakkah Anda merasa ini aneh? Nona Meng baru saja mentransfer uang. Nona Jiang langsung ditikam. Sulit untuk tidak curiga. Meng Zishuan. Semoga bukan kamu. Hahaha ibu. Fashion show keluarga Jiang kali ini tidak pernah terbuka untuk umum. Para selebriti fashion berebutan. Tidak bisa masuk, hahaha. Kita bisa datang kali ini pasti karena keluarga Lu. Diterima oleh keluarga Jiang tentu saja. Nyonya Lu, sekarang kedua keluarga kita sedang naik daun, lebih baik cari hari baik. Segera tentukan pernikahan kedua anak kita. Bagus sekali, tunggu sampai peragaan busana selesai. Kita bicarakan dengan tenang, oke? Hahaha. Bukankah ini keluarga Meng yang dulu terkena skandal menjual pakaian berkualitas rendah? Masih ada muka datang ke acara ini. Apa yang kalian omongkan? Keluarga Meng kami secara resmi diundang oleh keluarga Jiang. Apa maksudmu tentang keluarga Jiang ini? Kenapa mereka mengirim undangan lagi padamu? Apa mungkin Jiang Hao ingin berterima kasih karena kamu menyelamatkan Jiang Jiang? Jiang bukan panggilan yang bisa sembarangan digunakan. Kamu sudah punya Nona Meng, kenapa mempermasalahkan aku memanggilnya apa? Sebenarnya aku dan Meng Zishuan tidak ada hubungan apa-apa. Ah, Aku hanya ingin tidak mengecewakan permintaan terakhir kakakku. Tapi tak disangka aku malah menyakiti Jiang Li. Hei Ajing. Apakah kamu benar-benar jatuh hati pada Jiang Jiang? Pokoknya jangan berpikir macam-macam tentang dia. Baik. Ayo pergi, acara besar akan segera dimulai. Kakak Chongjing, akhirnya kamu datang. Kenapa baru datang? Ayo duduk. Wah, ini bidadari ya. Tapi kenapa Jiang Jiang bisa ada di sini? Bukannya orang ini masuk Icu, masih hidup untuk hadir di acara ini. Waduh, wanita yang sangat cantik. Aku tidak tahu siapa dia dari keluarga Jiang. Sepertinya belum pernah melihatnya. Aku sedikit mempelajari fisiognomi. Sekilas wanita ini memiliki wajah seorang penguasa sangat mulia. Le? Bukankah ini Jiang Li? Apakah kamu tahu? Ini adalah peragaan busana keluarga Jiang. Banyak tokoh besar di dunia mode rela antre panjang hanya untuk masuk.
Penjahit kacangan sepertimu, apa hakmu di sini? Apakah aku punya hak atau tidak? Bukan urusanmu. Orang-orang seperti kalian yang tidak punya selera mode hanya merusak acara ini. Kamu dasar otakmu. Nona Jiang, maafkan kami atas ketidaksopanan kami. Aku hampir lupa. Sekarang Nona Jiang adalah kekasih Tuan Muda Jiang. Tuan Muda Jiang benar-benar sangat memanjakanmu. Bahkan acara peragaan busana penting seperti ini, dia percayakan padamu untuk menjadi pembawa acara. Terlihat levelnya Nona Jiang. Hahaha. Ternyata dia cuma selir. Pertunjukan sepenting ini, keluarga Jiang malah menyuruh selir untuk memimpin. Ini sungguh menghina kita. Tapi lihatlah aura dia. Sepertinya bukan wanita dari keluarga biasa. Mulut kalian cuma bicara selir. Karakterku sudah kalian atur ya. Malam ini kami mengadakan pertunjukan ini. Jika di antara kalian ada yang meragukan atau keberatan padaku, silakan pergi sekarang juga. Aku akan mempertimbangkan kembali kerja sama kita. Jiang Li, aku tahu kamu ditinggalkan oleh kakak Chongjing. Sangat tidak bahagia. Tapi jangan sok kaya ya. Bukan cuma modal mulut. Kalau begini hati-hati nanti Pak Jiang juga meninggalkanmu. Jangan banyak bicara, ayo sini. Usir wanita gila yang ngawur ini. Satpam, cepat ke sini. Berhenti, siapa yang berani buat keributan di sini? Aduh, Dirut Jiang, Anda datang tepat waktu. Wanita ini bilang dirinya adalah bohong sampai ke wilayah Anda. Benar-benar Dirut Jiang. Putra Jiang, wanita ini hanyalah orang yang berasal dari keluarga rendah dan suka menjilat, jangan sampai terbutakan olehnya. Sudah cukup, Jiang kemari. Ayah, Barusan kalian yang menghina adikku. Benar kan? Tidak mungkin seorang istri yang ditinggalkan. Mungkinkah dia putri keluarga Jiang? Sudah menikah denganku 3 tahun. Setiap hari merawat kehidupanku. Mungkinkah dia putri keluarga Jiang? Jiang Li. Kita sudah menikah 3 tahun. Mengapa kamu menyembunyikan identitasmu? benar aku adalah putri keluarga Jiang yang tidak pernah muncul ke publik. Jiang Li. Aku menyembunyikan identitasku untuk menghindari masalah yang tidak perlu dan juga agar kita bisa berpisah dengan baik. Lebih dari itu, kalau bukan karena adikku yang meminta kami membantumu, keluarga Lu sudah bangkrut 3 tahun yang lalu. Jiang Li, aku tidak peduli apakah kamu putri keluarga Jiang atau bukan. Bagaimanapun juga orang yang menghabiskan 3 tahun sia-sia adalah kamu, orang yang dibuang oleh kakak Chongjing juga kamu. Diam. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Jangan anggap kesabaranku sebagai alasan untukmu bertindak lancang. Kalau tidak, kamu tidak akan senang di kemudian hari. Apa? Ekspresi apa ini? Bukan ini nama kamu waktu kuliah di Amerika. Kenapa cuma disebut saja sudah ketakutan begini? Aku tidak pernah mendengar nama ini. Kamu ngomong apa sih? Wajah bisa dioperasi, nama bisa diganti. Tapi hal-hal yang sudah kamu lakukan, bagaimanapun kamu coba menghapusnya, kalau diteliti dengan seksama, pasti akan ada jejaknya. Wah, apa ini? Hahaha. Aku merasa wanita di foto ini mirip sekali. Putri keluarga Meng, ya ampun. Tidak menyangka Nona Meng yang biasanya sopan santun ternyata suka begini. Siapa yang melakukan ini? Cepat, cepat hapus. Hapus? Kenapa dihapus? Kan suka satu keluarga. Harus lengkap, Meng Zishuan. Kamu mengandung anakku, tapi pacaran dengan pria lain. Hatimu tidak sakitkah? Tidak mungkin.
Sungguh ironis, sungguh lucu. Zishuan ini sebenarnya bagaimana? Kamu siapa berani-beraninya di sini? Mencemarkan nama baik anakku, aku tidak akan memaafkanmu. Hei pengawal, tangkap dia. Jangan ada yang membawanya pergi. Kakak Chongjing, ada orang yang ingin menjebakku. Tidak tahu dari mana dia bawa pria liar ini. Dia ingin menodai kehormatanku. Memfitnah kita sudah bersama berapa kali. Kamu sendiri tidak tahu hitungannya. Aku akan melaporkanmu. Menyebarkan rumor, aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Melaporkanku, aku juga akan melaporkanmu. Meninggalkan suami dan anak ini anak kita. Bukti hubungan darah kamu lihatlah. Kamu berani melakukan ini. Kamu bilang anak ini adalah anak kakakku. Jadi selama ini aku terus menahan diri padamu. Ternyata sekarang bahkan anak pun bukan milikku. Kakak Chongjing, tidak, jangan percaya dia. Bukan. Aku ternyata telah menyakiti Jiang Li demi seorang wanita yang penuh kebohongan dan berhati kejam. Meng Zishuan Yanweiya. Kalian mau apa? Sekarang kamu ditangkap secara resmi atas tuduhan pembunuhan bayaran. Kamu berhak untuk tetap diam, tetapi semua yang kamu katakan akan menjadi bukti di pengadilan. Kamu mau apa Zishuan? Ruolan. Cepat panggil ambulansial. Jadi hari itu Meng Ziaishian Minaiwa pembina untuk membina Zhangli. Kejahatan mendapat balasan, semua ini adalah balasan yang pantas untuknya. Tidak terpikir keluarga Meng bisa begitu kejam. Kasihan si Nona Jiang ini. Diperlakukan begitu buruk. Hampir dibunuh benar juga. Di depan orang berpura-pura baik. Tapi di belakang siapa tahu apa yang dilakukan. Kurasa wanita keluarga Lu ini bukan orang baik-baik. Ayo pergi. Hari ini adalah hari putriku Jiang Li. Tidak menyangka menemui begitu banyak masalah. Tapi segala sesuatu memiliki awal yang sulit. Hari ini, aku juga akan mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan. Jiang Li mulai besok akan menjabat sebagai ketua dewan direksi grup Jiang. Ayah, Putri keluarga Jiang ini memang yang paling mampu. Grup Jiang ini kuberikan padamu. Aku dan kakak-kakakmu bisa tenang. Melepaskan jabatan dan kembali ke desa. ayah. Semua silakan beristirahat sejenak, pertunjukan besar akan segera dimulai. Aku nggak mau pakai baju kamu. Kamu ngapain sih? Nih buat kamu. Luzong tahu identitas asliku. Mau ngejar aku lagi biar keluarga Jiang tetap bantu bisnis keluarga lu. Memang aku mau ngejar kamu tapi nggak ada hubungannya sama identitasmu. Jiang, maaf. Walaupun 3 kata ini udah aku ucapin berkali-kali. Tapi baru sekarang aku sadar. Betapa salahnya aku. Salahnya di mana? Salahnya aku. 3 tahun ini selalu percaya sama omongan orang. Nelantarin kamu, salahnya aku. Gak pernah percaya sama kamu berkali-kali. Menginjak-injak perasaanmu. Jiang. Kamu boleh hukum aku sesukamu tapi bisa nggak kasih aku kesempatan lagi? Lu Chongjing, omonganmu terlalu mudah. Seperti semua penderitaanku selama 3 tahun ini dianggap remeh sama beberapa kalimatmu. Kamu tahu nggak? Sebenarnya kita bisa punya anak. Aku belum sempat dengar detak jantungnya. Tapi kamu sama Meng Zishuan bikin aku keguguran. Anak. Kamu bilang kita pernah punya anak. Iya. Kamu sendiri yang menghancurkannya. Kamu bilang mau menggugurkannya. Nggak. Aku nggak pernah suruh kamu menggugurkan anak. Aku sama sekali nggak tahu soal ini. Masa iya aku tega? Lu Chongjing. Kamu sama Meng Zishuan beneran bikin aku menderita banget.
Maaf. Aku nggak bisa melindungimu. Maaf, nggak ada lagi yang bisa menghalangi hubungan kita. Kamu mau mulai lagi? Mimpi kali. Aku mau kamu ngejar aku lagi sampai aku puas. Baru kamu bisa jadi pacar resmi. Baiklah, baiklah, semua akan aku ikuti perintahmu. Jiang Zong. Hampir lupa Jiang tidak suka daun bawang. Kenapa kamu datang ke sini, asapnya banyak? Kamu keluar, tunggu aku. Hari ini makan apa, aku sudah lapar. Kamu siraku sup iga jagung. Tidak menyangka bos besar. Masih ada hari mencuci tangan dan memasak sup untukku. Jiang Li. Kasih aku kesempatan lagi untuk menebus kesalahanku. Kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Kenapa kamu masih bawa cincin lamaran? Bodoh, aku mau.